Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa rizqan tayyiba, dan anugerahkan pula kepada kami rezeki yang halalan tayyiba. Amin. Wa amalan mutaqabbala, dan jadikanlah setiap amal ibadah kami senantiasa oleh Allah diterima. Amin ya rabbal alamin. Ini Bu, bapak-bapak sekalian, termasuk rangkaian zikir pagi. Termasuk apa? Rangkaian zikir pagi. Termasuk wirid niku wau. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu salah satu wirid yang diwaos kalian Kanjeng Nabi setiap sak mantune salat subuh. Panjenengan bahasa Jawa ngerti ya? Oh, saya kira bahasa Inggris di sini. Jawa ya. Nah, ini termasuk wirid yang kalian Kanjeng Nabi mboten nate ditinggal. Tidak pernah ditinggal. Setiap selesai salat subuh. Maka kalau panjenengan ajek dawami istiqomah zikir pagi dan petang, maka di antara rangkaian zikir pagi itu ada doa tadi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ilman nafi'ah, minta ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu Bu, ilmu yang menjadikan panjenengan itu dapat ilmu tambah api, dapat ilmu semakin taat kepada Allah, dapat ilmu semakin beneh, dapat ilmu semakin nurut kepada suami, dapat ilmu semakin sabar. Itu kalau ilmunya ilman nafi'an. Maka kita minta, karena sekarang nun sewu nggih Bu, Pak, kathah tiyang niku ilmune sae tapi amalane awon. Enten apa mboten? Enten mboten? Ilmunya Masya Allah, disuruh ceramah pinter, diken dalil pinter, diken maos kitab pinter, tapi kepinterane niku wau mboten manfaat sehingga tidak menjadikan dia orang yang bisa baik seperti ilmu yang dia punya. Maka kita minta kepada Allah, duduk seperti ini, mugi-mugi Gusti Allah maringi kula lan panjenengan sedaya ilmu ingkang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Maka doanya, Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'an. Yang kedua, wa rizqan thayyiba, minta sama Allah rezekinya halal. Karena banyak sekarang nimbang kentang, nimbangi ngawur. Enten mboten? Kata, hati-hati loh. Tolong kamera. Kalau ada urusan beliau, saya tidak ikut-ikut. Loh kok kata? Ngukur tanah, patoke tonggo digeser. Enten mboten? Loh, enten apa kata? Kata malih. Lah kok kata kabeh ini? Terus beli kain, ngukure dikira-kira pirang meter mbak, 3,5, krek. Ndak pakai ukuran, langsung dikira-kira. Ketika ditanya, wes kulino, sampun kulino. Nah, maka perkara-perkara semacam itu khawatir menjadikan rezeki kita itu bukan rezeki yang halal. Hati-hati jamaah, kalau rezekinya tidak halal, yang paling medeni, dampak yang paling buruk, yang paling kita khawatirkan ketika rezeki itu kecampuran rezeki haram, napa bu? Anak turune angel dados anak turun solih lan solihah. Kenapa? Kecampuran harta haram. Maka itu Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, dawuh ini apa? Ngendikan. Saya bahasa Jawa saya bagus, walaupun bahasa Inggris bagus, tapi di sini tak Jawa saja saya. Nanti kalau sini saya pakai bahasa Inggris dikira sombong ya. Atau mau bahasa Inggris? Malah ngeluh apa? Bukan cuma panjenengan, saya katut ngeluh ini kalau bahasa Inggris. Maka begini, Imam Ahmad niku ngendikan dawuhe kados ngeten. Qalilun yakfi khairun min katsirin yulhi. Artosipun ngeten. Sedikit dari rezeki yang kalian dapatkan tapi halal, cukup, boten kirang. Napa dawuhe Imam Ahmad? Maka itu lebih baik karuan entuk titik tapi barokah, halal, cukup, dibandingkan intuke akeh angsale kathah tapi sing kathah niku wau kecampuran barang haram, akhirnya apa? Yulhi, menjadikan seseorang itu lalai dari Allah, lali salat, ratau moco Quran, ratau ketinggal salat ten masjid, enten majelis taklim nggih mboten kersa rawuh. Ini karena apa? Karena pengaruh harta masih akeh tapi hartanya itu kecampuran harta yang haram. Maka Imam Ahmad mengatakan sedikit tapi cukup lebih baik dibandingkan punya banyak tapi menjadikan panjenengan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harta itu gak penting akeh, tidak harus banyak. Yang harus apa? Banyak. Yang harus apa? Banyak. Lah ini Jawa Timur banget ini. Orang Jawa Timur itu bu kalau bilang tebih, tebih itu apa? Jauh. Kalau jauh sekali, kalau dieng pripun? Tebih sangat, kan begitu. Jawa Timur ndak tawebih. Jadi tawebih, gede. Kalau gede banget, dawedi. Kalau kemudian angele banget, bukan hawangel. Nah, maka yang kita fahami jamaah, mendingan sedikit tapi nenangne ati, atine ayem, rumah tanggane api, anak turune solih lan solihah, lebih bagus.
daripada kecampuran harta yang haram. Maka yang minta-minta yang kedua, wa rizqan thayyiba. Yang ketiga apa? Wa amalan mutaqabbalan. Dan ya Allah, kami memohon kepadamu, anugerahkan untuk kami amalan yang senantiasa engkau terima. Dados ngajine makbulah, salate makbulah, umrohe makbulah, hajine mabrur. Kemudian ketika dia puasa, puasanya diterima. Ketika dia silaturahim, silaturahimnya diterima. Ketika dia bersedekah, pahala sedekahnya diterima oleh Allah. Itu minta kepada Allah. Karena banyak orang yang ibadah tapi tertolak. Nggih napa nggih? Ibadah tapi tertolak. Saya mau tanya, coba mana majelis taklim Khadijah, mana? Pinter pora aja nih. Mana jamaah Khadijah? Oh, langsung nunjuk temennya, yang ini saya ndak. Gara-gara kerosol katanya dites langsung nunjuk kancane. Ini. Nah, sekarang saya mau tanya begini. Ya ndak lah, orang ngaji itu podo kabeh, mboten usah khawatir. Orang ngaji itu gak ngerti, gak usah bingung. Justru karena gak ngerti, tumut ngaji supaya ngerti, ndak usah kaget, biasa. Mboten saged maos Quran, nggih belajar. Sampun sepuh, mboten napa-napa. Gak pinter-pinter, gak masalah. Sing penting gelem belajar. Nah, sudah begini. Ada orang beramal tapi amalannya tidak diterima. Karena apa? Krik ria. Masya Allah, Khadijah betul ini mesti ustazahnya ini mesti ustazahnya ini. Begini, amal itu diterima syaratnya dua. Niki panjenengan boten usah NU Muhammadiyah iki sami sedoyo. Amal niku ditampi kalian Gusti Allah apabila amalan itu memenuhi dua syarat utama. Memenuhi pinten, Pak? Kalau istri berapa? Satu. Kalau syarat diterimanya amal? Dua. Syarat pertama, ikhlas. Ikhlas niku napa? Wes ikhlas niku lillahi ta'ala, tanpa pamrih, mboten noleh tonggone, mboten noleh kerencange, mboten butuh pujian dari orang lain. Dia tidak perlu mendapatkan apresiasi. Ngerti pora apresiasi? Apresiasi itu pengakuan dari orang lain. Wes sing penting aku ngamal ikhlas untuk lillahi ta'ala. Itu ikhlas. Itu syarat pertama. Maka kalau riya ditolak sama Allah. Syarat kedua apa? Mutaba'ah. Napa, Pak? Mutaba'ah. Napa, Bu? Mutaba'ah. Mutaba'ah niku pripun? Netepi tuntunan saking Kanjeng Nabi. Netepi niku napa, Pak? Mengikuti, ngeloki, niru nopo-nopo ingkang diajaraken kalian Kanjeng Nabi. Wes YouTube ndak ngerti sudah bahasa Jawa ini. Maka itu dua syarat. Tapi ada yang lain. Contoh, Bu, panjenengan sedekah. Lah kok sedekah niku wau saking harta haram. Kalian Gusti Allah ditampi napa mboten? Sedekah lho niki. Diterima apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena harta yang digunakan untuk sedekah adalah harta yang haram. Nah, maka dengan itu jamaah, panjenengan fahami 3 doa ini. Panjenengan ajek maos niki, insya Allah selamat dunya, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sak mantune salat subuh,
sak mantune salat subuh. Napa dungane? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Coba bareng-bareng Bu. Nomor 1, Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa amalan. Masya Allah, Khadijah. Ini lihat Pak, Khadijah Pak, nyaut dijak ngomong Pak, panjenengan mendel mawon nih. Nah sudah, tidak apa-apa, itu diapalkan. Sekarang saya mau jelaskan sedikit. Ilman nafi'a, rizqan thayyiban, amalan mutaqabbala. Maka dalam Islam Bu, ini yang 3 boten angsal diwolak-walik, boten angsal. Kedah nomor setunggal nggih nomor setunggal, nomor kalih nggih nomor kalih, nomor 3 nggih nomor 3. Begini, semua amal manusia itu Bu diawali dengan ilmu. Itulah maka poin yang pertama, panjenengan nyuwun marang Gusti Allah, ingkang panjenengan suwun kepada Allah Ta'ala, itu yang nomor 1, Allahumma inni as'aluka ilman. Itu dulu. Hidup kalau punya ilmu gampang. Saya tadi jalan-jalan ke sana, air terjun Sikarim. Sikarim apa? Betul ya? Kenapa kok Sikarim? Yang punya Pak Karim apa? Apa masalahnya kok Sikarim itu apa? Oh, enggak tahu juga ya? Ya sudah, sama-sama enggak tahu, enggak usah saling Sikarim. Ketika pulang, ceng, teringat sesuatu hal tentang mobil. Panjenengan nate nitih mobil deng? Pernah naik mobil? Kemana? Wonosobo, ke Jawa Timur belum pernah? Nanti saya undang bareng-bareng ke Jawa Timur, syukuran bareng sama saya. Nanti saya sewakan kereta odong-odong. Nanti di depan ketua majelis taklim Khadijah bawa brand bendera Khadijah gitu ya. Kapan Bu? Yes, kapan-kapan ya. Sudah teringat mobil itu, dan saya juga punya mobil, pernah rusak sering. Tapi kalau orang itu punya ilmu, dandani mobil gampang nopo angel. Kalau punya ilmu, dandani mobil gampang nopo angel? Gampang, karena punya ilmu. Ngaji maos Al-Quran, kalau punya ilmu gampang nopo angel? Kalau ndak punya ilmunya alah sangelera merasa ngaji wis. Nah, karena tidak punya ilmu, maka nomor 1, hidup manusia itu harus dibimbing oleh ilmu. Maka dalam Islam Pak, niki bukan karena Gusti Allah niku jahat, karena Kanjeng Nabi niku jahat, boten. Maka dengan kebaikan Allah justru menuntut ilmu itu diwajibkan, wajib. Dados pados ilmu niku mboten ya engko lek sempet, bukan, tapi justru apa? Menyempatkan diri. Lo mosok kerja iso, turu enek waktune, ngopi bareng rencang nggih saged. Lah kok giliran ngaji ndak punya waktu ya, ini keliru. Karena apa? Nomor 1, kalau kepingin hidupnya enak, ibadai penak, kabeh penak, harus punya ilmu. Maka kajian semacam ini nanti Masjid Nurul Huda insya Allah mengadakan setiap hari sekali. Yang ngisi siapa? Yang ngisi enten ngoten dia gentenan dia. Yang penting harus ada kajiannya, supaya apa? Senantiasa mendapatkan pencerahan ilmu. Nah, kalau ilmunya sudah dapat, panjenengan saged milah lan milih, bisa membedakan mana harta halal, mana harta haram.
Niki panjenengan tak ceritani ya. Angsal cerita teng mriki. Ndak perlu dalil, ndak usah ya. Cerita ini cerita. Ini kisah nyata saya. Kulo niki Bu masuk pondok pesantren sampai saya kembali pulang ke rumah itu 14 tahun. Mulai mondok sampai balik wangsul ten griya 14 tahun. Ya di Malang, ya di Jakarta, keliling. Sudah. Awal saya masuk pondok tahun 96. Panjenengan belum lahir. Sampun lahir apa dereng? Oh sampun. Oh alah nggih. Berarti sampun sepuh-sepuh nih nggih. Tahun 96. Di tahun itu kalau ada orang tua ngelebetaken yogane ten pondok niku kemungkinane namung kalih. Lek gak nuwakal pol, goblok pol. Zaman itu pokok anak masuk pondok di keluarga kami kemungkinannya dua. Lek gak nakal banget, berarti kalau bahasa Jawa Timur nawakal, atau kalau ndak nakal banget bodoh banget. Bodoh banget niku lek bahasa dienge pripun? Apa? Goblok. Masya Allah. Nah, alhamdulillah saya ndak termasuk yang goblok banget, tapi saya termasuk yang pertama itu nawakal banget. Sudah, ketika umi saya sama abah saya mau masukin saya ke pesantren, waktu itu di keluarga dereng umum arek melbu pondok niku mboten umum. Akhirnya salah satu keluarga bilang begini, lapo sih anak dilebokne pondok lho, isopo paling kok mulai sarungan tok nenteng kitab rono rene raiso kerja, raiso kulaan, raiso dodolan, ra ngerti macul, ra ngerti selep. Karena abah saya dulu kerjanya apa? Penggilingan padi, selepan padi itu loh. Ra ngerti nyelep. Itu dinyek karena dianggap kalau melbu pondok gak mungkin iso kerja. Anggapannya begitu. Tapi ternyata itu terbantahkan. Karena Nabi Muhammad yang mengajarkan ojo kuatir, sing penting ilmumu api, rezekimu ditanggung Gusti Allah. Maka setelah ilman nafi'an Allah, Nabi Muhammad langsung pindah apa? Warizqan thayyiban. Sampai sebagian ulama dawuh pripun, ngendikan pripun, orang itu kalau ilmunya bagus, mencari ilmunya ikhlas, golek ilmune tenanan, apa kata ulama? Allah yang jamin rezekinya. Allah yang jamin apa? Rezekinya. Maka panjenengan kalau memasukkan putra putri panjenengan ke pondok, boten usah diributi engkau kerja pole, ndak usah. Sampeyan kok iso pondok, ndak usah. Fokus, biarkan mereka masuk pesantren, cari ilmu, biar ngerti ilmu, biar jadi anak yang soleh. Kalau dapat rezeki dijamin oleh Allah. Bahkan mohon maaf, niki mboten pamer nggih, tapi niki nyemangati panjenengan dan termasuk nyemangati saya sendiri. Justru dari semua kakak saya itu yang bisa ngajak orang tua saya jalan-jalan enak, umroh, bahkan mudah-mudahan tahun depan haji, itu cuma saya tok yang lulusan pondok. Kakak saya ada yang jadi dokter, ada yang apoteker, ada yang akuntan, ada yang sarjana teknik. Tapi ini bukan buat sombong-sombongan, tapi ini nyemangati orang itu kalau masuk pondok ilmune api, rezekine insya Allah lancar. Amin ya rabbal alamin. Maka ndak usah takut, alah sare-are urono nandur kentangnya beres. Sudah, cari ilmu. Kalau ilmunya tepat, baru yang kedua warizqan thayyiban. Para ulama menjelaskan le ilmune genah, ilmune ikhlas, ilmune api, golek ilmune semangat, getu, tenanan, maka Allah akan berikan kepadanya rezeki yang dijamin oleh Allah. Amin ya rabbal
alamin. Nah, sekarang Bu, setelah punya ilmu, ngerti mana harta halal, mana harta haram, dipisah. Oh, haram wis ra entuk eman-eman akhiratku. Oh, haram wis ojo digawa mulih eman-eman nasibe anak-anakku. Oh, haram wis aku gak gelem. Kenapa? Engko ibadahku gak diterima. Ngerti? Karena punya ilmu. Kalau ilmunya dapat, harta halalnya dapat. Karena yang haram dia ngerti, ditinggal. Kalau hartanya bersih, yang ketiga apa? Wa amalan mutaqabbala. Amalnya sama Allah diterima. Ndonga diijabah. Salat diterima. Dia menginginkan sesuatu oleh Allah diberi. Karena apa? Dia telah menjaga hartanya menjadi harta yang halal. Kalau hartanya halal semua Bu, insya Allah ibadah diterima. Noto anak turun gampang, ngajak keluarga untuk ibadah gampang, karena hartanya tidak kecampuran harta yang haram. Sip, itu pembukaannya untuk panjenengan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hingga akhir masa. Begini jamaah, panjenengan lihat ada rumah tangga umat Islam yang berakhir dengan perceraian. Enten mboten? Kok malah banyak? Saya tidak tanya banyak, saya tanya enten apa mboten? Wonten. Pak, rumah tangga yang bercerai Pak, nate mireng napa dereng? Pernah. Bahkan kalau kita cek ke pengadilan agama, itu angka perceraian di setiap tahun semakin bertambah, meningkat. Bukan karena melarat, Bu. Panjenengan kalau tahu Bu, orang-orang yang datang ke pengadilan agama, qadarullah kami di Kediri itu, tahu Kediri? Kediri itu panjenengan kalau ke Amerika, nanti dari Amerika transit, pesan pesawat Jakarta Surabaya naik bis ke Kediri. Lalu aku kan ke Amerika barang tadi. Itu kami punya pengajian di Kediri, tunggal tembok sama pengadilan agama. Tunggal tembok, satu tembok. Namanya Majelis Taklim Khadijah, Istiqomah. Sudah? Itu kalau pas pengajian kami Bu, kami kadang-kadang ngelihat ke sebelah. Kami datang, belum waktunya ngaji, saya lihat ke sebelah. Nanti mau pulang, saya coba lihat sesekali. Itu tidak jarang ditemukan itu perempuan yang nuntut cerai suaminya, itu mobilnya mewah, mepet sawah. Mobilnya mahal, mobil mahal. Dan sebaliknya, suami yang dituntut cerai juga bukan suami yang miskin, tapi ekonominya mapan. Ekonominya apa? Mapan. Dan lain lagi Bu, kudu gara-gara elek. Wo sing lanang ganteng kayak Ustadz Rifki. Lah enggak. Lah panjenengan dibilang saya ganteng kok malah ngenyek. Astagfirullahaladzim. Ini hati yang hasut ya begini. Ini hati ini penyakitan ini. Yang lanang Bu ganteng-ganteng kayak Ustadz Rifki. Amin. Wah, astagfirullahaladzim. Lu wong memuji diri sendiri kok dinyek ini. Bagaimana dia yang ini? Sudah. Yang laki ganteng kayak artis, gede, dukur, putih kayak londo, kayak orang-orang dieng ini, masya Allah. Yang perempuan cantik seperti ibu-ibu Majelis Taklim Khadijah pas muda dulu. Sudah, artinya masalah rumah tangga itu bukan karena faktor ekonomi, bukan karena faktor ganteng atau ayu. Ada lagi yang lain. Si suami
pekerjaannya mentereng. Pekerjaannya apa? Mentereng. Si istri PNS. Apa PNS itu? Apa? Panas. Iya. Saya dapat ilmu baru siang ini ya. PNS, apa PNS? Panas. Oke, cocok. Si suami kerjaannya mentereng, si istri PNS. Atau sebaliknya. Ternyata juga cerai. Maka urusannya bukan urusan pekerjaan, urusan uang, urusan ketampanan, atau urusan-urusan yang lain. Tapi masalahnya mereka tidak mempersiapkan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Nah sekarang hingga akhir masa kita mau cerita Bu, ini untuk panjenengan yang sudah sepuh nggih boten napa-napa. Bauti, Masya Allah, yuswa pinten Bauti? 72? Saya kira 41 loh. Masya Allah, masih muda, masih cantik, Masya Allah. Saya kok kepencut kali panjenengan. Suami masih ada? Suami masih ada? Kesempatan. Sudah. Ini bukan urusan macam-macam. Ini pengajian untuk yang sepuh, nggih penting. Untuk yang masih muda, penting. Untuk yang manten anyar, penting. Untuk manten lawas, mana lawas? Ini lawas kabeh, apa perlu diperbarui? Apa perlu dianyari malih? Ustadz Rahmat kok takut sekali kayaknya. Yang mana istrinya? Yang mana istrinya Ustadz Rahmat? Masya Allah, ya satu aja, satu. Cukup satu. Sudah? Bangun tidur. Itu yang isi pengajian Khadijah nggih, Ustadz Selamat Abadi itu ya. Masya Allah, beliau gini Bu, minta beliau ngisi seminggu sekali. Karena rumahnya kan deket ya. Beliau kan orang Batur, Bujang Sari. Ke Dieng berapa menit? Paling 5 menit. Pakai pintu ajaib Doraemon. Sudah? Maka pengajian seperti ini penting. Tujuannya apa? Agar kemudian rumah tangga panjenengan, rumah tangga saya, rumah tangga putra putri panjenengan, rumah tangga orang-orang yang kita kenal menjadi rumah tangga yang baik hingga akhir masa. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana tipsnya? Gak usah ruwet. Panjenengan catet 4 perkara. Berapa? Berapa? Sekawan alamati. Apa? Yang lagu alamati anak soleh itu? Tidak tahu? Waduh, tidak ngelihat yang viral-viral panjenengan. Ada 4. Bagaimana menjadikan rumah tangga kita itu tetap bahagia, tetap seneng, tiap hari koyok manten anyar. Percaya mboten? Setelah rumah tangganya 20 tahun tetap koyok manten anyar. Percaya? Mana ada? Ada? Siapa? Wah, tenan pora. Masya Allah. Saya kok khawatir umuk ini. Ini nanti kalau sudah bilang umuk, ngaengnya metu. Ngaeng. Sudah, kita lanjut. Ada 4. Dan semuanya bisa kita masukkan ke dalam rumah tangga kita masing-masing. Yang sudah sepuh, ndak usah kecil hati. Alah Ustaz, wis 70 luruh, mboten apa-apa Mbak Uti. Yang penting rumah tangga itu diniati yang baik, insya Allah apik. Maka poin yang nomor 1, bagaimana hingga akhir masa. Ini pemirsa YouTube, mohon maaf ya, saya pakai bahasa nasional Dieng, yaitu Javanese language. Saya pakai bahasa Jawa. Jadi yang di YouTube, tolong nanti kalau mau buka pakai translate. Ada enggak translate dari Jawa ke Indonesia? Ada ya? Siapa itu? Yo wong Jawa aja tanya. Ki artine apa gitu. Nomor 1, agar rumah tangga itu tetap bahagia, menyenangkan. Kalau keluar rumah kepikiran kepingin ndang mulai. Kalau istrinya sakit dia sedih. Kalau suaminya kerja ditungakne selamat ndang bali ke rumah.
Kalau kemudian dia itu ada masalah, dia sedih kepingin masalahnya cepat selesai, itu rumah tangga yang nyenengke, Bu. Jadi orang itu kalau sudah punya rumah tangga yang nyenengke, dia tidak perlu hiburan yang lain, tidak perlu datang ke si Karim, itu tidak perlu. Kalau rumah tangganya sudah bahagia, maka yang datang ke si Karim kok nampaknya rumah tangganya bagaimana? Berarti saya ke sana tadi ya. Nomor 1, panjenengan tulis. Tidak ditulis pun tidak apa-apa, gampang dihafal. Bapak-bapak, nomor setunggal apa Pak? Poligami. Apa nomor 1? Damai, rumah tangga yang damai sejahtera insya Allah. Nomor 1, panjenengan tulis, nikah untuk apa? Terus panjenengan ketika menikah dahulu niku dicek malih, aku iki biyen rabi karepku apa? Sing tak goleki apa? Kalau dalam bahasa Islam, panjenengan dan saya, kula lan panjenengan sedaya iku rabi niate apa? Masalah apa nih? Niat. Jadi banyak orang nikah, orang Islam nikah, orang non Islam juga nikah. Tapi masa sama tujuannya? Maka sebelum panjenengan masuk ke dalam jenjang pernikahan, tanda tanya besar. Tanda tanya apa? Tujuan saya nikah, cari apa, untuk apa, karena siapa, niatan saya apa. Ini penting. Karena kalau niatannya benar, tujuannya benar, yang dicari benar, insya Allah rumah tangganya lempeng. Amin ya rabbal alamin. Itu kalau niatannya benar. Panjenengan lihat, kula ceritani kerso. Kula ceritani kerso mboten? Kerso apa kloso? Ceritanya begini. Kalau panjenengan bika kitab hadis, insya Allah ten sedoyone kitab. Kalau batur dieng sedoyon apa sedaya? Oh sama juga ya. Saya kira kan terpengaruh. Iya a itu ya. Sedoyone panjenengan bika kitab hadis niku sedoyone hadis nomor setunggal, hadis innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tergantung niatnya. Saya mau tanya dulu ibu-ibu, Bu, rumiyin nikah niate nopo? Angge nopo nge? Ngaeng. Dulu nikah niatannya apa? Ada orang itu nikah mumpung enek sing nglamar. Atau yang lain lagi, umur kue sakeh, lek gandang rabing kok piye? Ndak punya anak, repot. Nah, maka macam-macam tujuan orang. Tapi ketika orang itu innamal a'malu binniyat, dalam rumah tangganya lurus. Saya sudah nahan, ojo jerit. Ketika niatannya lurus, insya Allah oleh Allah rumah tangganya diperbaiki. Nah sekarang begini Ustadz, tujuan yang benar, niatan yang benar ketika menikah itu apa? Nomor 1, menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Nikah. Itu loh, tim medianya Banjarnegara, nikah. Dan nikahkanlah orang-orang di antara kalian, laki maupun perempuan, yang sudah punya kesiapan. Dan kalimat nikahkanlah niku perintah apa mboten, Bu? Perintah. Yang diperintah siapa? Wali. Wali itu siapa? Ya orang tua disuruh menikahkan anaknya. Terus kemudian, waduh Ustadz, durung duwe, belum punya cuan, piti, fulus,
Bahasa Diengnya apa? Sama berarti ya. Dereng nggak ada harta Ustaz, dereng nggak ada duit. Allah berjanji, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka menikah dalam keadaan miskin, Allah yang mencukupi. Mosok mboten yakin kalian Al-Quran? Yakin mboten? Maka itulah Nabi Muhammad dawuh, thalathun haqqun 'ala Allah aunuhum. Enten tigang jenis menungso yang wajib Allah menolong mereka. Ada berapa? 3. Niki dawuhe Kanjeng Nabi ten hadis sahih. Ada 3 kelompok manusia wajib ditolong oleh Allah. Gusti Allah mesti nulungi. Salah satunya siapa? An-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah karena ingin menjaga diri dari perbuatan dosa. Jadi tiang engkang rumiyene bezing-bezing niku. Ya, bezing betul. Cakai. Oh ini, jangan-jangan. Maka ketika mereka tobat, kemudian ingin menjaga diri, Gusti Allah, kulo tobat Gusti. Kulo pengen jogo diri dari sesuatu engkang haram. Tapi pripun, usia masih muda, butuh menyalurkan kebutuhan biologis. Akhirnya dia mikir, wis bismillah wis, tak rabi timbangane aku ngelakoni dosa. Akhirnya dia nikah, maka oleh Allah pasti ditolong. Nah sekarang niatan yang pertama menjalankan perintah Allah. Nomor 2, apa niatan yang terbaik Ustadz? Ketika orang itu menikah, biar hingga akhir masa dia tetap dalam keadaan rumah tangganya seperti malam pertama. Cuit-cuit. Masya Allah. Rumah tangganya seperti apa? Malam pertama. Sudah nikah? Jangan, nanti nyesel. Nikah itu mas enake mek titik, sisane enak. Maka enaknya cuma sedikit, sisanya apa? Tanya sama yang sudah nikah itu. Maka orang itu kalau mendapatkan sesuatu yang enak, nun sewu nggih, pengen nambah mboten. Panjenengan makan, terus makanannya itu enak, sedep. Kira-kira panjenengan nambah mboten? Nambah kan? Bapak-bapak dikasih tempe kemul. Tempe kemul. Wih, enak. Nambah malih apa mboten? Lah nikah enak mboten? Enak, sampun nambah. Nah, ini masalah ini. Bu, angsal mboten? Angsal nambah? Lanjut. Niatan yang kedua, menjalankan sunnah Nabi. Sekarang begini Bu, Nabi Muhammad nikah napa mboten? Nikah. Maka semua Nabi dan Rasul tidak ada yang tidak menikah. Semuanya nikah kecuali satu. Sinten? Nabi Adam, Nabi Yusuf ngabur. Masya Allah. Astagfirullah mas, coba bener tak berangkatkan haji sampean mas. Coba bener, sayangnya salah. Nabi siapa? Masya Allah, ini loh baru dieng asli, ini asli dieng. Nabi Isa itu pun bukan tidak menikah, belum. Apa? Belum. Nanti Nabi Isa itu ketika turun di akhir zaman, turunnya di Masjid Al-Hasbi Kauman Bujangsari. Ngawur, astagfirullahaladzim. Turunnya itu di Kubah Putih di daerah Palestina. Itu ketika Nabi Isa turun, itu amal yang pertama Nabi Isa lakukan apa? Menikah. Menikah. Maka panjenengan pantes nyawa Bu. Jangan-jangan panjenengan calonnya Nabi Isa. Pantes boten? Yes, yakin aja ya. Tapi kalau sudah 72 nggih pun boten lah ya.
yang masih muda-muda itu loh. Siapa tahu kan akhir zamannya deket lagi. Maka yang kedua, mengamalkan sunnah Nabi. Dan panjenengan ingat Bu, orang kalau mengamalkan sunnah Nabi pasti uripe barokah. Mesti uripe pripun? Barokah. Contoh, makan. Diawali dengan baca Bismillah. Tunggu dulu. Kemudian ditutup dengan Alhamdulillah, matur suwun kepada Allah. Makannya berkah mboten? Berkah. Maka karena ini berkah, tak entekne sik. Masya Allah. Ini namanya anggur muscat itu. Muscat apa ya? Enak. Nanti tolong dikreseki nggih. Sudah? Ketika orang itu makan, antara yang makan pakai tangan kanan, makan mengucapkan bismillah. Kemudian ketika makan dia mensyukuri nikmat itu kroso ndek njero ati, alhamdulillah ya Allah, panjenengan sukani daharan. Setelah selesai panjenengan doa alhamdulillah. Dibandingkan orang yang makannya sembarangan, kanan makan, kiri makan, kayak siapa? Tenyom. You know tenyom? Tenyom coba diwalik, Tenyum. Monyet. Itu bahasa Malang. Malang itu diwalak-walik. Bakso diwalik nopo? Tumplek. Bakso diwalik kok Oscar. Tumpah. Sudah. Maka begini, antara orang yang makannya sakarepe dhewe, boten maos bismillah, boten bersyukur marang Gusti Allah, sak mantune makan dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Kira-kira hasil di tubuh dari makanan yang dia makan sama apa tidak? Tidak mungkin sama. Orang yang masuk kamar mandi, ketika dia masuk menggunakan kaki sebelah kiri. Sebelum masuk doa dulu, Allahumma barik lana fima ro'at. Apa doanya apa? Masuk Allahumma janibna. Mau kamar mandi janibna. Anda mau ngapain di kamar mandi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk kaki kiri, jelek. Terus di kamar mandi dia hanya melakukan sesuai keperluan, gak kesuwen, gak mubadir air, najisnya tidak menyebar kemana-mana. Setelah itu dia keluar mengucapkan apa? Ghufranaka. Dibandingkan orang yang masuk kamar mandi tidak menggunakan kaki kiri, tapi dia masuk kamar mandi pakai kepala dulu. Dia gak ngerti mau kaki kiri mau kaki kanan, sing penting melbu. Kemudian di dalam sambil gini di dalam kamar mandi. Terus ada lagi yang lain di kamar mandi begini. Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan. Coba. Kemudian ketika keluar tidak baca doa, gak ngerti kaki kanan kaki kiri, bahkan perlu keluar pakai tangan, salto. Kira-kira berkahnya sama apa enggak? Tidak mungkin sama. Kenapa yang satu lebih barokah? Karena yang satu melakukannya sesuai sunnah Nabi. Penting. Maka panjenengan boten usah ribut dengan sunnah yang berat-berat. Tahajud, poso Senin Kemis, umroh, kedukuran. Diawali dari sunnah-sunnah yang kecil. Makan di bismillah, diniati pakai tangan kanan. Dan ingat, pakai tangan kanannya itu bukan sekedar adat kebiasaan. Tapi ketika panjenengan pakai tangan kanan, panjenengan lebetaken ten jero ati,
aku ngono gawe tangan kanan karena nyonto Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi dirasa nih bahwa tangan kanan ini bukan sekedar tangan kanan, tapi tangan kanan ini adalah contoh yang diajarkan oleh Nabi. Insya Allah barokah. Nah, termasuk orang itu menikah ketika niatannya melakukan sunnah Nabi, insya Allah rumah tangganya apa? Berkah. Nah, maka nomor satu, kalau kita kepingin rumah tangga itu baik hingga akhir masa, niatannya ditoto. Sekarang tak ceritani. Panjenengan tahu Imam Ahmad bin Hambal nggih? Imam mazhab enten pinten, Pak? Sekawan. Nomor setunggal Majelis Taklim Khadijah. Nomor setunggal loh kok Syafi'i? Syafi'i nomor 3. Hanafi, Imam Hanafi. Namine Imam Hanafi sinten? Yoiku Abu Hanifah itu Imam Hanafi. Namanya siapa? Uangnya dari mana? Siapa namanya Imam Hanafi? An-Nu'man Ibnu Bashir. Kedukuran. Nomor 2 siapa? Hambali nomor 4. Hambali nomor 4. Imam Malik. Nomor 3 Imam Syafi'i. Nomor 4 Imam Hambali. Nah, Imam Hambali niku Bu, nikahnya terlambat. Imam Hambali itu nikah usianya 40 tahun. Umur pinten? 40. Telat apa mboten? Kalau ukuran normal telat. Long normalnya orang laki-laki nikah umur berapa? 12, 13. Umur ya 24, 25, 26, awal-awal 30 itu normal lah. Ini Imam Ahmad baru nikah umur 40. Ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Sekarang lihat. Manggil Bude. Bude itu dibatur sama nggih? Dia yang sama. Bude, saya mau nikah. Tolong Bude, saya dicarikan perempuan yang pas buat saya. Apa yang terjadi? Kata budenya, siap. Masuk satu rumah. Ingin ngelamar untuk ponaannya yang namanya Ahmad bin Hambal. Dan Imam Ahmad saat itu sudah terkenal ulama yang alim alama, pinter pol, soleh, wong api, ilmune mantep. Maka kalau ngelamar untuk Imam Ahmad, siapapun yang dilamar gak mungkin nolak. Seperti orang-orang Dieng itu, ngelamar siapapun gak mungkin ditolak. Yang penting yakin. Yang penting apa? Yakin. Hidup Jokowi, yang penting yakin gitu loh ya. Sudah. Apa yang terjadi? Masuk ke satu rumah. Di rumah itu ketemu 2 perempuan. Dua-duanya masih gadis. Yang nomor 1 Wayu Pol, kayak ibu-ibu Majelis Taklim Khadijah. Ayu zaman biyen. Ayu Pol, cantik. Rambutnya, kulitnya, hidungnya, pipinya, pokok Ayu Pol. Kalau orang Jawa Timur ngomongnya Hawayu, cantik Pol. Tapi agama dan ilmunya jelek. Ilmune elek, agamane elek. Sementara perempuan kedua ini apa? Biasa banget kalau tidak boleh dibilang jelek. Loh, jane aslinya elek. Cuma kan gak pantas ya. Biasa banget. Awake yo rada gimana gitu. Pokok elek lah ya, jelek. Tapi agamanya mantep, ilmune mantep. Sudah. Pulang ibu budenya Imam Hambali tadi lapor. Enek luru calone sing siji Hawayu Pol kayak bidadari saking Dieng ngene kok lho Masya Allah, cantik jelita rambutnya ngene, kulitnya ngene, irung itu ceritain semua. Tapi agamane elek, ilmune elek, akhlake elek. Enek
nomor loro le. Tapi anu le, perawaane elek. Gak sepiro ayu, biasa banget. Tapi agamane apik, ilmune apik, akhlake apik. Apa yang terjadi? Sampeyan milih sing ndi le? Saya mau tanya panjenengan dulu, Pak. Pak, kalau panjenengan yang mau nikah, milih yang mana, Pak? Ustadz Rahmat, ada istri loh di belakang. Ustadz Rahmat mulai Ustadzah. Dua-duanya ilmu ini sopo maneh ini. Oh, suruh milih salah satu kok malah dua-duanya. Ini sudah. Maka Imam Ahmad mengatakan begini, Bude, kalau saya itu nikah karena mencari nafsu, kalau saya itu menikah karena menuruti hawa nafsu, kalau saya nikah untuk nafsu saya pilih yang nomor satu. Karena kalau nuruti nafsu kepingin yang bagaimana? Cantik. Tapi Bude, karena saya nikahnya untuk ibadah, karena saya nikah niatannya untuk Allah, karena saya nikah niatnya ngapii agamaku, menyempurnakan separuh agamaku, maka aku pilih yang nomor dua. Masya Allah. Sekarang penutup dari poin pertama ini. Apa hasil dari Imam Ahmad nikah dengan perempuan yang tidak cantik tapi agamane apik, ilmune apik? Hasilnya apa? Apa Bu? Diizinkan poligami. Ya, astagfirullahaladzim. Imam Ahmad ini jangan merendahkan. Dua. Nomor satu, punya anak namanya Abdullah. Dan Abdullah ini pintere tembus sirah. Apa pintere tembus sirah itu? Yo pinternya itu ndak karuan. Dan pinternya Abdullah digunakan untuk mempelajari ilmu hadis sampai antara Imam Ahmad dan anaknya yang bernama Abdullah apa ini? Alarm bangun tidur. Asar, ya Pak, ya Ustadz, ya gimana Ustadz? Kita lanjutkan dikit ya. Ini baru poin pertama loh, ada 4 tuh. Minggu depan harus dilanjutkan insya Allah ya. Sudah? Apa hasilnya Bu? 2. Hasil yang pertama, anaknya wapi, namanya siapa? Abdullah. Kenapa? Panjenengan kan tahu kan, buah jatuh tidak jauh dari timbangan. Ini bapak api, ibu api, anak api. Yang kemudian Abdullah itu punya susunan hadis yang ditulis bareng di kitabnya bapaknya, Musnad Imam Ahmad. Maka ibu-ibu yang belajar hadis, ini kan banyak ya, ini pelajar hadis semua nggih. Hadis napa hadas? Panjenengan buka kitab hadis Musnad Imam Ahmad. Itu di bagian terakhir itu ada hadis, tulisannya apa? Ahaditsu Abdillah. Hadis yang dikumpulkan oleh Abdullah putranya Imam Ahmad. Sampai ilmune top. Itu nomor 1. Karena niatannya lurus. Karena Allah. Niatannya ibadah. Nomor 2, apa hasilnya? Yang kedua, ketika istrinya Imam Ahmad itu meninggal dunia setelah berumah tangga selama 20 tahun. Masuk. Berapa? 20 tahun. Lama atau singkat? Singkat atau sebentar? Lama atau panjang? 20 tahun, lama. Setelah istrinya wafat, Imam Ahmad mengatakan apa?
ishtu ma'a ummi Salih 20 sanatan fama ikhtalaftu ma'aha walau kalimah. Aku urip mbek wong wedok iki 20 tahun. Selama 20 tahun itu belas ora tahu bantah pengarepanku. Selama berapa, Bu? 20 tahun. Belas gak tahu bantah. Ndak pernah bantah, ndak pernah ngamuk, ndak pernah nyentak. Uangnya sabar, uangnya neriman. Kalau suaminya salah dimaafkan. Itu selama 20 tahun. Panjenengan 20 tahun nate nyentak suami napa dereng? Suami ndak saya ikut jawab. Sabar. Saya tanya sebelah sini. Jangankan 20 tahun, 20 hari. Urip 20 dino sama suami gak nyentak blas. Saged ibu-ibu? Pak, panjenengan kalau punya istri, Pak, 20 tahun gak tahu diamuk istri, Pak, seneng mboten? Takut kayaknya Anda ini. 20 tahun ketemu istri gak tahu diamuk blas. Panjenengan kepingin apapun dituruti. Panjenengan nyuwun kopi, sukani kopi. Panjenengan nyuwun racun, nggak boleh racun ya. Nurut manut, beneh, sabar, sopan, meseman, wapi. 20 tahun seneng mboten, Pak? Lah sing sakniki kados ngoten niku. Sing enten niki lho. Ya begitulah ya, ini jawaban paling jujur ini. Ya begitulah Ustadz. Nah sudah. Maka ini Bu, ketika orang itu ketika menikah niatannya lurus karena Allah, niatannya ibadah kepada Allah. Dia menikah untuk menjalankan perintah Allah. Dia menikah untuk mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena niatannya baik, Allah tolong rumah tangga itu. Maka nomor satu, kalau kepingin indah sampai akhir masa, niatan dalam menikah ditoto. Diapain, Bu? Ditoto. Sekarang begini, Ustadz, wis kadung itu apa? Nasi sudah menjadi bubur. Nggak usah khawatir, tambah kecap, kayak kacang dele, kayak irisan seledri, sambal titik, dadi. Jadi apa? Bubur. Nambahi suwiran ayam, bubur ayam. Jadi nggak ada sesuatu jelek itu salah. Pokok didadekne apik, dadi apik. Begini, Ustadz, wis kadung Ustadz. Biyen aku rabi ku gara-gara kepencut ayune. Lah kok Ustad ayu mek rupane to Ustad, lambene Ustad Masya Allah, atau yang sebaliknya perempuan, lah kula rumiyin niku Ustad rabi kepencut sugihe, padahal wonge ora tau salat, ora tau salat, tapi kepencut sugih. Ada yang begitu? Allah laumu. Angkat tangan yang begitu. Pripun Ustadz, bagaimana cara memperbaikinya? Bisa. Nomor satu, bagaimana memperbaikinya? Diawali dengan tobat. Tobat dulu. Karena panjenengan dulu melakukan sesuatu bukan karena Allah. Maka kalau melakukan sesuatu bukan karena Allah, itu benar atau salah? Salah. Kalau salah maka perlu diapakan? Tobat. Ya Allah, hamba bertobat ya Allah. Mungkin dulu hamba salah ya Allah. Kenapa salah? Belum ngerti. Karena waktu hamba dulu menikah ya Allah, Ustadz Selamat Abadi belum ngisi di majelis taklim Khadijah. Akhirnya saya tidak ngerti ya Allah. Akhirnya salah. Terus bagaimana? Tobat. Ya Allah, hamba tobat ya Allah. Istighfar. Nomor dua, setelah tobat dan istighfar, apa yang terjadi? Niatannya kembali
diluruskan. Wis, mulai detik ini ya Allah saya nikah untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Saya nikah untuk menjalankan perintahmu ya Allah. Saya nikah niatani ibadah ya Allah. Saya nikah untuk menjalankan sunnah yang diajarkan oleh Rasulmu. Sip, sekarang poin kedua saya rangkum. Jadi tidak jadi 4, sisa berapa? 2 saja. Bagaimana biar indah sampai akhir masa? Ilmu. Harus punya apa? Ilmu. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Tunggu dulu, jangan dulu. Saya mau kasih kriterianya. Yang dulu sebelum nikah pernah belajar tentang pernikahan. Bauti, panjenengan tasih kemutan napa mboten? Rumiyin nikah tahun pinten panjenengan? Tahun 74 nikah. Anda kok ingat sekali, begitu memorinya indah begitu nggih? Tahun 74 sudah nikah. Sementara saya lahir aja 2003. Ya yang wah, ada apa? Lu saya yang dilahirkan kok Anda yang protes. 74 berarti? 74. Saderenge panjenengan nikah rumiyin Bauti, pernah ndak panjenengan niku belajar tentang menjadi istri yang baik? Alah guyu, semane lo gare wong kepencut. Panjenengan belajar rumiyin apa mboten? Mboten. Terus kok wani nikah doreng belajar ilmu katon. Panjenengan tahu ilmu katon? Ilmu katon itu apa? Sesuatu yang kelihatan gak usah belajar ya wis ngerti. Nggih napa nggih? Nah, maka ndak boleh lagi sekarang. Bapak-bapak, dulu yang sebelum nikah belajar tentang kewajiban suami terhadap istri. Angkat tangan. Serius? Ustadz Rahmat? Ya pantes Ustadz. Ya. Anda? Alah. Belajar dong. Sudah. Maka kalau ndak punya ilmu, bagaimana mau mengarungi rumah tangga? Saya tanya, Bu, Pak, panjenengan kalau i'tidal, napa Pak? I'tidal ini apa? Bangkit dari ruku, sami'allahu liman. Saya tanya, tangan panjenengan sak mantune i'tidal niku balik kados ngeten napa diculne menisor? Balik ngeten, balik. Saya gini aja biar adil, yang balik sendakep 1, 2, 3, 20.337. Sip. Wes balik, ada 20.000 orang. Yang diculne menisor, angkat tangan. Wih, 5.200. Terus ini yang hadir berapa ini? Sudah. Pertanyaan, kok balik sendakep dan yang lain turun? Yang betul yang mana? Betul semua. Ulama fikih nangis, ulama fikih bahas wangel lho, kok enak jawabannya betul semua lho. Masya Allah. Lah kalau betul semua Bu, ulama fikih tidak perlu nulis buku, tidak perlu nulis kitab. Betul semua. Sholat sama tidak sholat rapopo, betul semua. Lu. Sudah. Begini, hadisnya cuma satu tentang balik tadi loh, balik begini atau turun begini. Hadisnya cuma satu. Apa hadisnya? Rasulullah itu ketika i'tidal tangannya kembali seperti semula. Tapi kembali seperti semula itu ulama beda pendapat. Semulanya begini apa begini? Nah, maka dengan itu untuk urusan sholat saja yang cuma 5 menit gak jangkep. Panjenengan sholat maghrib berapa menit? Setengah jam? Omuk ngaeng sholat maghrib setengah jam. Sholat maghrib paling ya 3 menit lah, cukup.
Tidak usah panjang-panjang, kul huwaile. Oh kurang, 3 menit kurang. Berapa? 4. Loh, saya tidak tanya zikirnya ustazah. Panjenengan sholatnya, sholat mulai takbiratul ihram sampai salam. Pinten menit? Wes, ambil tengah 5 menit. Wes nggih, gak usah protes, gak usah protes. Mosok itu diukur barang, nggih stopwatch. Sudah 5 menit. Untuk ibadah yang cuma 5 menit saja, sampai detik ini kita masih bingung kok ilmu ini durung jangkep. Contoh lain, sensitif ini, PMS kayaknya. Iya. Munione. Sudah. Panjenengan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Telunjuknya itu ditok nih, itu mulai awal atau pas asyhadu. Nah, yang mana panjenengan? Atau malah gak tahu sholat belas, bingung. Malah dia bingung, loh sholat kok ngene barangnya apa sih? Ketara gak tahu sholat ini. Dari awal mulai at-tahiyatul mubarakatus, atau Anda gini dulu, dimpetahan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Panjenengan yang mana? Yang mulai awal apa nunggu syahadat? Yang betul yang mana? Semua, ayo semua. Ulama fikih nangis kok, asli nangis. Nulis fikih aduh angel-angel lah kok jawabannya semua benar. Maka artinya Bu, kita saja untuk sekedar tahiyat itu masih bingung sampai sekarang. Itu padahal ilmu yang kita butuhkan untuk ibadah cuma 5 menit. Terus mana mungkin pernikahan yang puluhan tahun, ibadah yang paling panjang bisa dilakukan tanpa ilmu. Lewong sholat 5 menit gana ilmu ini bingung kok. Panjenengan tahu cerita enggak? Begini, tak ceritani malih kersa mboten. Ini tapi cerita guyon ini, jangan dia utan pun di Ustaz, jangan guyon. Ada maling masuk rumahnya orang, lah kok konangan, bas konangan, langsung loncat pagar masuk masjid. Lah kok pas di masjid adzan subuh, malingnya bingung, aduh adzan subuh, metu ditangkep, rametu ra ngerti sholat. Bingung, akhirnya dia masuk ke tempat wudhu, ngikut orang, pokok gerujuk-gerujuk, ambil sarung, tapi gelagatnya mencurigakan. Gelagatnya apa? Mencurigakan. Aja sama takmir, sampean maling omah sebelah gimana yo? Sing diuber masa yo? Boten, lo kalau badhe sholat kok niki? Tenane, enggak kalau badhe sholat, tenan, enggak. Wes ngene jawaban. Sholat subuh pirang rakaat? Mau ditanya. Padahal kan gampang nggih Bu. Salat subuh berapa rakaat? Tapi kalau ndak punya ilmu 10. Ditowodok kalian takmir. Lo maling tenan tok. Yo wis. Rolas. Tok. Piro? 15. Tok. Wis terakhir Pak 20. Tok. Sudah, akhirnya konangan dia sebagai apa? Pencuri. Gara-gara apa? Ndak punya ilmu tentang salat. Sudah, karena tidak jadi nyuri, dipukulin, disuruh pulang. Ketika pulang, anaknya tanya, loh Pak, enten apa Pak? Lah kok abuh sedoyo? Anu le, ditakoni rokaate sholat subuh ra ngerti jawab duduki wong. Terus anaknya tanya, lah subuh panjenengan jawab pinten Pak? 10 le. Loh alah Pak. Sholat subuh niku kalih rakaat, ditutuk anake ngawur. Lah aku jawab 10 ae salah iki mek loro. Lho sing 10 ae salah mosok tambah mek loro. Ditutuki anak ibu. Itu karena tidak punya apa? Nah, itu kan istilah saja, contoh. Untuk sesuatu yang simple kalau ndak ada ilmunya bisa rusak. Mobil lampunya mati, yang dilepas tangki bensin. Kok lampunya mati yo? Mbak, sampai apa Mas? Iki loh,
nyepot tangki. Lah apa tangki bensin dicepot Mas? Lampune mati. Loh, lah kok urusannya tangki? Iya ya be minyak entek iki Mang. Dikira dia lampunya mobil kayak cempluk. Ngerti cempluk? Pertamax itu loh. Yang dipompa cik 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 cik. Terus dinyalain. Tahu yang lampu zaman dulu, yang padang itu yang dikumpo dulu. Pertamax kan? Apa? Oh Petromax, ya Allah keliru. Saya kira Pertamax yang di cik 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 cik. Tuh ada kayak kaos kakinya itu kan? Tuh disumet terus bung nyala. Itu namanya apa? Oh alah, sudah diganti tuh. Lah ndak ngomong, saya kira masih nama yang lama Pertamax. Petromax. Nguripi Petromax saja kalau ndak punya ilmunya, gampang apa susah? Ya susah. Nah, maka terakhir Bu. Ini saya rangkum, kalau memang kepingin rumah tangga itu baik, yang kedua rumah tangga harus penuh dengan apa? Ilmu. Ilmu tentang apa? Kewajiban suami terhadap istri, haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami, bagaimana menghadapi kecemburuan dari istri kalau suami reunian, itu semua ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya rusak. Nah maka jamaah sekalian, ilmu yang paling penting dipelajari tentang rumah tangga itu apa? Ilmu tentang rumah tangganya Kanjeng Nabi Muhammad. Cek, Nabi Muhammad pas di rumahnya ndak ada makanan, apa yang Nabi Muhammad lakukan? Ngamuk. Datang ke rumah istrinya, loh kok gak enak sarapan, pindah, gak enak sarapan, pindah, gak enak sarapan. Apa yang Rasul lakukan? Langsung, ya wes lah, lagi gak enak sarapan, aku tak poso. Selesai. Ketika istrinya cemburu, mecah piring, gini apa nggih? Ibunda Aisyah di depan para sahabat mecah piring yang isinya makanan. Nabi Muhammad gak ngamuk. Coba bapak-bapak, panjenengan enten tamu ten griya Pak. Tamu niku camat, kasun, lurah, RT, RW, imam masjid, takmir masjid. Pas pembantu panjenengan ngirim makanan, lah kok sama istri panjenengan palam untuk ngirim makanan itu ditampel, dipecah. Kira-kira istri seperti itu Anda apain Mbak? Remo entek panjenengan. Besok masuk buser, terjadi KDRT, seorang laki-laki di daerah Dieng, Jawa Tengah memukuli istrinya gara-gara cemburu. Wah, ini karena apa? Ndak punya ilmu. Nabi Muhammad tenang. Piringnya pecah, ya wes lah wong piring pecah. Makanannya diambil, dibagikan kepada para tamu. Kemudian Rasulullah ngomong apa? Satu kata dan urusan selesai. Apa katanya? Gharat ummukum. Biasa ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian sedang cemburu. Itu cara Nabi Muhammad menyikapi. Karena cemburu itu tanda apa? Pret. Cemburu itu tanda tak mampu. Betul Pak? Cocok, takbir. Besok nikah semua ini, amin. Insya Allah besok nikah semua nggih, amin. Cari amin yang angeleram. Sudah, nah maka perlu ilmu. Baik itu ibu-ibu sekalian, mohon maaf nggih, memang karena waktu juga yang memisahkan kita, dan mungkin saya terlalu kakean cerita ya, kakean guyon, akhirnya tidak sampai. Tapi intinya dua ini panjenengan pegang. Nomor satu, kalau kepingin rumah tangganya indah hingga akhir masa, itu niatannya ditata, niati ikhlas kerono Gusti Allah. Yang kedua, biar rumah tangga itu senantiasa baik, kalau terjadi masalah-masalah rumah tangga diselesaikan dengan ilmu. Barakallahu fikum.